tepatnya tanggal 11 September. Ini tentang 11 September saya terakhir menstruasi. Bulan berikutnya saya nggak selama 2 bulan. Dan itu saya sudah ada rasa senang, mungkin saya hamil lagi karena memang saya pengen hamil. Pernah juga saya program kehamilan, tapi Allah belum mengizinkan. Pada saat 2 bulan itu saya nggak ada tes, nggak ada apa, karena ada perasaan saya nggak mau kecewa gitu ya. Sudah senang ini, Bismillah, semoga saya hamil. Ternyata di situ teman-teman saya, kebetulan saya kerja di rumah sakit, teman-teman saya bilang, Mbak, dicekkan dulu, karena melihat aktivitas saya, teman-teman menjadi khawatir kalau saya hamil, ditakutkan ada kenapa-kenapa gitu lah. Akhirnya saya tes, hasilnya negatif. Saya masih belum yakin. Akhirnya saya USG dan hasilnya memang saya tidak hamil. Pada saat itu ada rasa kecewa, tapi di satu sisi ada rasa kegelisahan yang luar biasa. Apakah saya ini benar-benar sehat atau saya ada penyakit? Tepatnya di tanggal 25 November, saya tuh cerita sama Mbak Siska, Cis, aku kok nggak mens ya gitu. Terus, now Mbak coba minum Glucola Regen AIDS. Saya minum, 3 hari kemudian saya ada keluhan di perut, kayak orang mau datang menstruasi. Ya, setelah itu tepat tanggal 1 Desember saya menstruasi. Luar biasa menstruasinya. Setiap 1 jam saya harus berganti, dan itu banyak sekali gumpalan warna hitam. Itu berkelanjutan sampai tanggal 16 Desember. Jadi 16 Desember itu tanggal 15 Desember saya itu periksa ke dokter kandungan. Saya dinyatakan ada kista. Kistanya itu kurang lebih 3 cm. Dinyatakan dokter 3 cm. Karena saya ada keraguan. Saya memastikan lagi tanggal 16 saya periksa lagi ke dokter kandungan yang satunya, mencari dokter kandungan yang lebih senior. Akhirnya tanggal 16 saya periksa, dokter menyatakan bahwa kemungkinan ada kista. Saya dikasih obat. Saya ini termasuk orang yang bandel. Jujur aja, sejak saya kenal dengan produk MCI, saya tidak pernah minum obat walaupun kerja di rumah sakit, karena saya tahu obat itu jahat untuk jangka panjang. Ya, setelah itu dokter memberikan saya pengantar tanggal 23 Desember. Saya diminta USG yang 4 dimensi. Saya USG dan dokter di situ menyatakan bahwa ini ada kista dan minum. Jadi kista yang dari dokter yang pertama itu menyatakan kistanya hanya hormonal, tapi dokter yang kedua menyatakan bahwa kista ini juga sudah berkembang dan miomnya juga mengikuti berkembang. Saya dikasih pilihan pada saat itu untuk dikiret. Tapi saya bertanya sama dokter, Dok, apakah nggak ada jalan lain? Walaupun memang selama ini saya tahu setiap kali ada kendaraan hebat untuk ibu-ibu ya, itu harus dikiret. Tapi dokter menyampaikan ke saya, kalau mau nyoba, nggak mau dikiret, minum obat, nggak apa-apa, dicoba aja. Akhirnya saya coba. Di situ saya dikasih obat, tapi saya minumnya tidak teratur. Sedangkan obat ini, setiap kita minum obat
dengan kuasanya Allah, saya tetap bercerita lagi sama Mbak Siska tentang yang saya keluhkan. Dan pada saat saya mengalami perjalanan itu, saya tidak merasakan kesakitan sama sekali. Seminggu yang lalu, tepatnya hari Rabu minggu yang kemarin, itu saya setelah curhat-curhatan sama Mbak Siska, Mbak dicoba aja pakai Biogas Forte. Akhirnya saya coba. Kalau selama ini biasanya saya tempel. Memang selama ini saya nggak bisa lepas dari biogas. Saya kerja pun saya pakai biogas. Jadi mungkin teman-teman yang ada di rumah sakit itu tahu saya itu selalu pakai. Tapi pada saat saya divonis saya punya kiste, saya punya miom, itu sudah saya alihkan, memang saya tempel di depan. Jumbo ya Mbak Ita. Pada saat saya dikasih tahu sama Mbak Siska bahwa coba Biogas Forte, saya coba Biogas Forte itu mulai malam hari Rabu malam. Pertama kali yang saya rasakan adalah ada kayak gerakan di dalam perut saya. Kayak istilahnya kalau ada kayak mungkin kalau kita hamil itu kayak rasanya ada bayi yang nendang atau apa gitu. Terus lama-lama saya ngerasain kayak jahitan yang mau dilepas. Jadi kayak dicabutin gitu loh. Cabutin. Nah, tepatnya di hari Senin malam saya itu minum obat. Setelah itu saya nggak minum obat lagi karena masih banyak sebenarnya. Saya dikasih obat itu jumlahnya 30 butir. Itu ada 3 jenis. Tapi saya minumnya yaitu lagi seingat saya, dan itu salah, jangan ditiru ya. Hari Senin saya terakhir minum itu, setelah itu saya nggak minum lagi. Hari Rabu, Selasa Rabu itu sudah saya rasakan di bawah perut. Itu rasanya kayak menggantung, ada sesuatu yang kayak mau keluar tapi nggak bisa. Tetap keyakinan saya dari awal bahwa saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh tanpa harus operasi, karena saya sudah pernah mengalami operasi appendix dan sesar, dan itu sangat menyiksa. Setelah itu hari Rabu kebetulan aktivitas saya juga tinggi. Malam saya merasakan gantungan itu semakin kayak berat, kayak mau keluar. Setelah bangun, saya bangun jam 3 hari Kamis 3 pagi, saya sholat, saya lanjutin sampai selesai sholat subuh. Setelah sholat subuh itu saya ngerasain sakit yang luar biasa. Saya bilang sama suami saya, ya perutku kok sakit banget, saya gitu. Malah diketawain, ya jimatmu mana? Dikira belum dipakai Bu, padahal sudah saya pakai. Bilangnya gitu Bu. Saya selalu jimatmu mana? Akhirnya saya tahan, saya nggak kuat. Jam 8 pagi sekalian saya berangkat kerja. Saya naik motor, setiap kali ada polisi tidur atau ceblongan di jalan itu, istighfar saya, astagfirullahaladzim, ya Allah, angkat penyakit saya sampai nangis di kendaraan. Bahkan saya masuk di halaman rumah sakit, teman-teman saya yang di depan itu sudah, Bu, kenapa? Gak apa-apa Mas, bantu saya parkirin sepeda motor. Saya berhenti di depan UGD. Saya masih diketawain sama teman-teman saya, dikira saya ini pura-pura. Saya tetap jalan ke UGD. Saya masuk, bilang ke dokter, saya nggak kuat. Itu sudah nangis saya. Saya punya anak 1, dulu waktu lahiran saya nggak merasain sakit karena sesar. Saya nggak merasain sakit sama sekali. Dan saya merasain sakit yang luar biasa yang baru kemarin, hari Kamis pagi. Hari Kamis begitu masuk ke UGD, saya dikasih obat diinjeksi saya. Diinjeksi sekitar lebih jam 8:30, 8:30 karena UGD ini penuh. Saya izin sama dokter, Dok, saya mau kembali ke ruangan, mau istirahat di ruangan saya. Tapi sebelum saya ke ruangan, saya mampir dulu ke toilet.
saya nggak duduk di kloset, saya jongkok di bawah. Itu keluar gumpalan sedikit. Nggak lama kemudian keluaran saya itu kayak kita menjatuhkan barang, kayak kain gitu jatuh di air, plek, ada suaranya. Saya tuh kaget, suara apa? Saya lihat gumpalan itu saya tadahin buat tangan saya. Pada saat itu saya takut, ini apa? Iya, betul. Saya mikir, apakah ini penyakit saya? Apakah ini janin, saya juga nggak tahu kan. Terus saya bersihkan, saya pakai pembalut lagi, saya keluar pintu. Kebetulan dua teman cowok saya ini kebetulan di depan pintu kamar mandi karena mengawal saya dari UGD, takutnya jatuh. Itu mengambilkan HP, saya minta, Mas tolong ambilin HP saya foto. Habis itu saya coba untuk bersihkan gumpalan ini. Sudah saya siram sampai di afur, di lubang-lubangan, itu tidak mau turun. Saya semprotin nggak bergerak. Apa ini? Jadi yang gumpalan-gumpalan darah itu keluar, maksudnya bisa masuk ke dalam afur, yang ini tidak. Itu memang saya pegang, satunya itu memang gumpalan darah warna hitam. Itu kalau dokter mengatakan bahwa itu kistamnya. Terus kayak kita kalau masak ayam kan ada gaji yang nggak bisa dan seperti itu. Itu ternyata yang namanya miom gitu. Jadi kemarin kalau nyuwun sewu ya, ini saya tunjukkan. Mohon maaf ya, mungkin menjijikkan, tapi ini pelajaran buat kita bahwa ternyata saya ini suka makan gorengan, saya suka makan bakso. Ya, jadi kita perempuan rentan sekali terkena ini. Kista, miom itu sudah ada dasarnya di dalam tubuh kita. Ya,